untuk teman-teman pada masa perkuliahan nanti. Baik, saya akan sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, sambutan. Kedua, penyampaian materi oleh para narasumber. Ketiga, tanya jawab. Dan yang terakhir, kuis. Bagi peserta yang bisa menjawab, akan mendapatkan souvenir dari Perpustakaan UI. Kita langsung saja ya ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Koordinator Layanan, Ibu Kalarensi Naibaho. Kepada Ibu Clara dipersilakan. Baik, terima kasih Tanti. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga untuk teman-teman saya nih dari Perpustakaan UI. Ada Kak Ian, manggilnya kakak aja ya. Ada Kak Ian, ada Kak Intan, ada Kak Tanti. Ada hostnya juga di belakang layar. Kakak siapa? Saya lupa nih hostnya saking banyaknya. Hostnya Ridwan. Kak Ridwan, Bu. Iya Kak Ridwan ya. Selamat salam sehat untuk kita semua. Selamat siang juga untuk teman-teman mahasiswa baru dari Fakultas Teknik. Pertama, selamat sudah resmi jadi Sivitas Akademika UI ya, jadi mahasiswa UI. Bentar lagi kuliah, sudah mengikuti proses administrasi, sudah ngambil jaket juga mungkin ya sebagian besar. Nah, teman-teman maba, acara ini kenapa kami ulang ya? Karena teman-teman sebetulnya sudah dapatkan materi ini ya di OBM. Yang gelombang 1 kemarin itu yang jalur SNMPTN itu mendapatkan materi ini melalui presentasi di YouTube, kemudian tapi yang gelombang kedua karena ada apa ya waktu itu pertimbangan-pertimbangan teknis gitu, jadi teman-teman gelombang kedua kan hanya melihat video rekaman di emas gitu. Jadi di kemarin kami ada sedikit evaluasi dari kuis yang dikerjakan oleh teman-teman di emas itu memang ada materi-materi yang sepertinya ada yang harus diperdalam. Tidak hanya soal soal perpustakaan, tapi juga tentang SSO, SIAK NG ya dan seterusnya gitu. Nah kalau untuk perpustakaan memang kami rutin mengadakan ini, khususnya untuk mahasiswa baru. Ini kenapa? Karena ini jadi bekal teman-teman sepanjang kuliah di UI gitu loh. Jadi urusan dengan perpustakaan itu nanti sampai lulus, ada aja urusannya terkait dengan perpustakaan. Apalagi sekarang masa PJJ, andalannya kan benar-benar harus mengandalkan resources dan seperti itu. Jadi kami buat ini mungkin walaupun bagi beberapa orang mungkin kayak pengulangan, tapi disimak aja ya teman-teman ya, disimak pasti nanti bermanfaat deh. Setidaknya di awal-awal ini teman-teman tahu bagaimana mengaktifasi anggota, kemudian fungsinya akun lontar ini apa, lalu bedanya dengan akun SSO apa, kemudian kalau ingin mengakses dari luar UI seperti apa gitu. Karena ini nanti diperlukan terus gitu, supaya nggak nanya-nanya teman-teman yang lain, nggak harus nyari kemana-mana, seperti itu. Nah itu nanti ada Kak Ian yang akan jelasin tentang layanan, fasilitas, macam-macam, dan juga nanti Kak Intan akan menunjukkan cara akses dan seterusnya. Nanti silakan diikuti aja materi ini sampai 2 jam ke depan. Worth it lah ya kalau menurut saya ya, untuk bekal kuliah itu worth it lah, ngikutin 2 jam. Sambil santai-santai di rumah boleh, sambil ngopi-ngopi boleh, tapi disimak ya. Karena nanti ada kuis ya Tanya, ada souvenir loh nanti. Ada 3 souvenir dari Iya kan, lumayan loh. Nggak ada di Tokopedia, nggak ada nih. Nggak ada, di Shopee nggak ada. Gitu. Itu aja saya kira dari saya, Tanti. Selamat mengikuti kegiatan ini. Nanti saya izin hanya ini aja ya Tanya, nggak bisa nongol terus ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu Clara. Terima kasih, salam sehat kita semua, selamat sehat. Iya Bu. Selanjutnya akan disampaikan pemaparan materi oleh para narasumber. Demi kelancaran acara, teman-teman dapat menonaktifkan suara selama presentasi dari narasumber, serta dapat mengaktifkan kembali ketika sesi tanya jawab. Selain itu, jika ada pertanyaan, juga bisa mengetikkan di kolom chat selama paparan dari narasumber. Materi pertama mengenai layanan perpustakaan akan disampaikan oleh Kakak Ian ya, Kakak Ian Rijayanto. Ya, Kakak Ian ini adalah staf perpustakaan bagian layanan plagiarisme. Ya Kak Ian, lulusan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Kepada Kakak Ian, dipersilakan waktunya kurang lebih 30 menit ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, selamat datang para maba baru ya. Lega ya, udah dapat jaket. Iya, udah dapat jaket kuning. Saya ada satu jaket yang belum keambil tuh di UI. Apa tuh, Pak? Ada deh. Lambangnya coklat ya. Lambangnya putih merah. Merah biru. Merah biru apa ya? Oh iya. Okay. Saya alumni UI juga. Masuk UI itu tahun 94. Udah lahir belum ya? Iya, belum. 94 dulu lulus. Mungkin ya, yang kelahiran berapa nih Mbak Intan? 2003-an ya, teman-teman. 2003-an ya Allah. 94 lulus 99. Pas ya 5 tahun. Kalau sekarang 4 tahun ya. Oke, langsung aja ya materi yang saya akan bawakan. Serial key-nya dari nanti kita kirim ke kalian lewat email. Ini EndNote itu kalau pernah juga sekelas dengan Mendeley, Zotero, itu tools yang bisa membantu dalam penulisan citasi nanti. Oke, ini contoh koleksi manuskrip ya. Jadi ada dari bahannya dari lontar atau kertas yang agak sangat rapuh sekali. Itu dengan ruang koleksinya itu dengan suhu tertentu, dengan wangi-wangian tertentu, jadi untuk mencegah kerusakan. Itu lumayan banyak, ada jumlah 2.500-an. Itu tertua tahun 1657. Nah, sekarang kita bahas atau bicara tentang layanan. Layanan yang ada di perpustakaan untuk mahasiswa. Oh ya, tidak hanya Siva UI aja yang bisa menggunakan perpustakaan UI. Jadi ini sebelum pandemi ya. Sebenarnya yang sebelum pandemi dan saat pandemi ini juga pengguna lain juga bisa selain Siva UI. Pertama yang umum itu layanan sirkulasi. Sirkulasi gitu pertukaran antara buku koleksi ke anggota. Ya, pertama harus aktivasi keanggotaan. Oke, nanti link-linknya dikasih diinformasikan aktivasi keanggotaan. Setelah aktivasi anggotanya aktif, baru bisa minjam buku. Kemudian kalau pinjam masa itu 14 hari, kalau merasa kurang lama bisa diperpanjang pengambilan buku. Nah, kalau hilang bagaimana nanti? Nah, kalau udah mau lulus nih, kalian butuh SKBP. Jadi ada surat keterangan bebas pustaka dari perpustakaan. Dan ada aplikasi juga unggah, jadi penyerahan dan unggah tugas akhir itu secara online. Kemudian ada layanan rujukan. Jadi kalau kalian masa kesulitan mencari sumber informasi, perpustakaan ada layanan penulisan literatur langsung maupun daring, touring maupun daringnya. Kemudian pelatihan literasi informasi yang saat ini kita laksanakan, kemudian pelatihan risetur dan cara penggunaan EndNote, terus Authenticate, strateginya biar presentasinya atau kemiripannya rendah. Kemudian ada IDS. Ini khusus guru besar. Jadi kita mensuplai informasi yang dari online database ataupun dari sumber lain kepada semua guru besar di Universitas Indonesia. Dan pengecekan kemiripan dokumen itu LPP. Konsultasi. Nah, kalau ada perlu konsultasi penulisan tugas akhir, itu bisa juga konsultasi ke pustakawan UI. Nah, ini tadi yang saya bilang, untuk bisa minjam buku harus diaktifasi keanggotaannya. Ini sekilas saja, jadi harus diaktifasi. Ada mengisi form. Ini nanti kalau kurang jelas bisa ditulis di chat. Standar dalam perpustakaan itu ada peminjaman buku tercetak,
Itu adanya di lantai 2. Ini ada khusus SIFA UI, maksimal 10 eksemplar. Itu masa waktunya 14 hari. Nah, bisa diperpanjang 2 kali, jadi totalnya bisa 3 minggu. Tapi jangan lupa dibalikin ya. Nah, kalau lupa dibalikin, ya ada dendanya nih. Ada denda per buku. Misalnya kalau minjem 3 buku, ya dendanya telatnya 1 hari ya 6.000 gitu. Pengembalian buku di lantai 1. Jadi di lantai 1 pas pintu masuk itu counter pengembalian buku. Pojoknya itu ada penyerahan tugas akhir. Perpanjangan nanti misalnya kalau udah 1 minggu reguler peminjaman selesai, masa kurang bisa diperpanjang lewat telepon atau via email. Nah, kalau hilang jangan ditunda. Kalau misalnya udah waktunya mengembalikan buku, ternyata bukunya nggak ketemu di kos ataupun di rumah, itu bisa mengganti buku. Prosedurnya ada beberapa seperti ini. Ada yang hilang atau rusak, buku apa yang harus diganti. Misalnya kalau nggak ada juga yang sesuai, nanti selanjutnya bisa diinformasikan atau ditanyakan ke pustakawan. Nah, tadi layar perpustakaan UI juga memberi bantuan penelusuran literatur. Nah, ini khusus SIFA UI ya. Nanti jangan kasih ke temennya yang non-UI, karena ini butuh resources dari perpustakaan yang kita langgan. Tapi mungkin diharapkan dengan adanya IL, pelatihan-pelatihan strategi penelusuran, kalian udah bisa mencari sendiri. Tapi ada beberapa mungkin literatur yang susah didapat, itu bisa menghubungi perpustakaan. Link-linknya nanti bisa di capture atau dari materinya bisa di copy. Ini LPP, ini pencegahan plagiarisme. Sekarang online, jadi kalian mengisi formnya di bit.ly/uji kemiripan, nanti ngisi biasa field-field yang harus diisi, nanti upload filenya di form itu, di Google Formnya juga. Ini maksimal 3 kali 24 jam. Jadi kalau sekarang ini sedikit, jadi dalam hitungan setengah hari udah selesai. Tapi sekitar bulan Mei, Juni, Desember, Januari itu sangat banyak sekali. Itu yang waktu-waktunya semesteran. Itu harap bersabar kalau misalnya dalam 3 kali 24 jam belum diterima hasil pengecekannya. Kemudian, gimana cara mengakses website perpustakaan UI? Alamatnya ini www.lib.ui.ac.id. Itu ada beberapa informasi tentang perpustakaan dan koleksi yang ada. Nah, tadi sempat disinggung online database yang dilanggan oleh UI. Nah, itu kalau kita mengaksesnya di jaringan kampus, jadi di dalam kampus, di fakultas atau di sekitar kampus yang terhubung jaringan kampus, itu tidak memerlukan username dan password untuk mendownload artikelnya atau e-books-nya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Dari rumah bisa juga dengan mengakses remote strip.lib.ui.ac.id. Nah, nanti kita diminta untuk login. Login yang dipakai pakai single sign on. Jadi single sign on itu sama dengan username dan password siap kalian. Nah, nanti kita kira 4 tahun kekejar ya, udah sidang skripsi, mudah-mudahan bisa mengakses situs ini nanti 4 tahun ke depan atau bahkan 3 tahun ya. Tadi bebas pustaka. Jadi kalau nanti disyaratkan ketika wisuda, pengambilan wisuda, harus ada surat ini dari perpustakaan. Nah, nanti kalau sudah
skripsi sidang nanti diunggah melalui situs ini, link ip.ui.id/unggah. Jadi filenya kalau dulu kita nyerahkan skripsi tercetak, zaman saya dulu 4 jilid atau 3 jilid, sekarang udah nggak perlu lagi, kita upload filenya di sistem unggah ini. Tetap pakai single sign-on untuk login aplikasinya. Nah, kalau seandainya ada buku yang dibutuhkan, kemudian ngecek di katalog perpustakaan online tidak ada, itu bisa diusulkan buku yang kita butuhkan. Mudah-mudahan perpustakaan UI bisa menyediakan buku yang belum ada. Nah, ini linknya s.id/usulan-buku, itu bisa mengusulkan. Tentunya harus dicek dulu ya, jadi jangan langsung ngisi padahal udah ada di perpustakaan. Nah, ini lumayan kan gambarnya, keren-keren ya. Ini jajaran raknya, itu satu lantai penuh plus mezanin untuk koleksi buku teks di lantai 2, lumayan. Kemudian ada untuk membaca skripsi, ini biasanya dikhususkan untuk yang dari luar UI maupun SIPA UI, tanpa harus buka buku tercetaknya, skripsi tercetaknya bisa melihat di touchscreen komputer yang disediakan di lantai 3. Nah, ini tadi ruang pojok kanan bawah, itu ruang khusus, ruang belajar khusus untuk mahasiswa S3. Nah, keren kan gambarnya, fotonya. Ini view dari lantai 3, ruang pertemuan. Ini ruang-ruang diskusi yang bisa kalian gunakan. Ini kebun apelnya di lantai 1. Kemudian ada learning commons tadi untuk belajar. Ini study carrel yang untuk berapa orang, ada yang untuk sendiri juga di ruang koleksi. Kira-kira lumayan ya, udah mirip mall. Nah, di luar perpustakaan juga cukup nyaman ya, ada bisa melihat duduk-duduk pemandangan danau, atau ada pohon, ini apa namanya, ruang lingkar. Kemudian ada ini di depan BNI ada, tadinya ada meja-meja, setelah pandemi kita tidak akan membaca di luar. Nah, tentunya kalau kita masuk ke suatu era ada aturan main yang ditetapkan. Nah, dilarang, tidak boleh makan dan minum di dalam perpustakaan. Jadi itu untuk mencegah misalnya makanan sisa, minuman tumpah, khususnya masuk ke ruang koleksi. Kemudian merokok tentu sekali tidak diperbolehkan di UI. Kemudian, nah ini yang biasanya kalau mahasiswa ngumpul tuh lumayan ramai, jadi diharap tidak ribut, berisik selama di perpustakaan. Biasanya udah kerja kelompok, itu lupa dengan tetangganya, gitu, jadi agak mengganggu. Nah, hewan piaraan tidak boleh masuk. Di perpustakaan ada kucing sih, sebenarnya kucing namanya kita panda peliharaan. Nanti kalau ke food court bisa lihat si panda, kucing hitam putih. Kemudian, nah ini kontak kalau seandainya memerlukan informasi atau membutuhkan layanan perpustakaan. Ada telepon kantor yang pandemi ini mungkin slow respon ya kalau untuk ke fix line. Nah, yang sering ke humas. Jadi mungkin nanti bisa difoto, screenshot WA humas, ada WA layanan. Bisa juga mungkin generasi milenial ini, belum generasi alpha ya sekarang ya, masih milenial, di IG, Twitter. Kalau yang agak sedikit resmi bisa mengirim email. Jadi ada beberapa email layanan perpustakaan.
Mungkin itu sekilas tentang perpustakaan Nusantara Indonesia, mungkin lebih banyak nanti di tanya jawab ya, sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Tanti, kakak nanti. Baik, terima kasih Kak Ian atas presentasinya. Semoga teman-teman mahasiswa jadi mengetahui ya layanan apa saja yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, serta dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Mohon maaf teman-teman, kita ada permasalahan di chat room-nya, jadi teman-teman mungkin tidak bisa menuliskan pertanyaan ya di kolom chat. Nantinya mungkin bisa pas sesi tanya jawab bisa langsung open mic aja ya untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Selanjutnya materi yang kedua mengenai strategi penelusuran informasi dan literatur yang dimiliki oleh Perpustakaan UI akan disampaikan oleh Mbak Nur Intan Cynthia. Mbak Nur Intan, staf perpustakaan bagian manajemen pengetahuan. Mbak Intan merupakan lulusan sarjana MIPA ya Mbak, dari jurusan geografi ya dan magister ilmu perpustakaan FIB UI. Kepada Mbak Intan dipersilakan. Terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga masih semangat ya teman-teman. Ini jamnya jam-jam kritis. Jadi kita selama beberapa puluh menit ke depan kita tetap fokus bentar ke layar. Tadi Bu Clara juga udah bilang ya, bisa sambil ngemil, bisa sambil minum kopi, tapi jangan sambil dengerin musik atau denger yang lain, nanti informasinya menguap gitu aja. Slide-nya udah terlihat ya Bu Tanti ya? Iya, sudah Mbak. Ya. Oke, kita akan mulai ya teman-teman ya. Oke, saya mau perkenalan dulu. Tadi saya dikelilingi sama alumni-alumni UI juga nih. Jadi saya juga dulu seperti teman-teman ikut OBM, ngambil jakun, kemudian kalau di daring kayak gini enggak, soalnya OBM-nya udah tatap muka waktu itu, jadi nggak ikut ada kelas-kelas yang seperti ini gitu. Jadi teman-teman spesial ya di masa pandemi ini. Jadi saya lulusan MIPA tahun 2008, kemudian saya gabung ke Perpustakaan UI di tahun 2013, lalu saya lanjut S2 di jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi sampai lulus tahun 2017. Jadi saya 3 tahun lulusnya S2. Semoga teman-teman nanti saat berkuliah bisa lancar, bisa sesuai dengan target waktu yang teman-teman sudah targetkan, sudah cita-citakan. Saya mau lulus 4 tahun, saya mau lulus 3,5 tahun, dan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini biodata singkat saya, dan kalau mau nanya-nanya bisa ke email pribadi saya di intan.cynthia@gmail.com. Kemudian kita akan lanjut. Sebenarnya saya pengen tulis di kolom chat ya teman-teman ya, cuman ini kolom chatnya lagi nggak bisa. Jadi saya pengen perkenalan teman-teman nih dari jurusan apa, kemudian dari asal daerahnya mana, dan sekarang nih lagi online di mana gitu. Bisa nggak Bu Tanti kolom chatnya sekarang? Nggak bisa, aku udah nyoba. Nggak bisa. Ya udah, tapi pakai apa ya Mbak? Kenapa Bu? Mungkin pakai apaan lagi ya, kita juga bingung ya. Oh, it's okay, kita panggil aja Bu kalau di panggil kelas. Aja ya. Oh iya, kalau iya tuh kenalan ya, kenalan. Ada yang Mbak main HP nih, dengerin saya dulu gitu. Jadi saya pengen teman-teman, halo nama saya Intan, saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan, asal daerahnya dari Malang, Jawa Timur, dan sekarang saya online di Depok gitu. Mungkin ada teman-teman di sini yang emang dari daerah, terus udah di daerah Depok, mungkin ada yang sama seperti saya. Oke, kita panggil ya, teman-teman siap-siap nih. Saya mau manggil nih satu orang nih, semoga udah kayak call a friend nih. Saya mau memanggil Farah Akila Saat. Apakah Farah bisa? Wah, alhamdulillah. Boleh dinyalain kameranya kalau berkenan, atau mic-nya juga nggak apa-apa. Boleh perkenalan, nama, terus dari prodi apa, terus dari asal daerahnya mana, dan sekarang nih online di mana sih? Silakan.
Halo, nama saya Farah Akila Saat dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021, asal daerahnya dari Jakarta dan sekarang juga masih ada di Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Farah. Dari teknik, apa tadi, maaf? Teknik Elektro. Oke, Teknik Elektro. Terima kasih Farah. Nah, kita ada Dionisius nih yang juga sedang menyalakan kamera, boleh sekalian mikrofonnya dinyalain, Mas Dion nih. Saya kalau meskipun kalian di bawah saya umurnya, saya pakai Mas Mbak ya, soalnya orang Jawa. Silakan Mas Dion. Nama saya Dionisius Devio Izrat Prasetyo, jurusan Teknik Elektro, asal daerahnya. Ini asal daerah lahir di mana atau orang tuanya dari mana ini? Soalnya beda. Maunya sih lahir dan besar di mana gitu. Kalau orang Padang lahir dan besar di Jakarta. Ya saya berarti lahir dan besar di mana? Bekasi ya. Bekasi. Oke, sekarang online di Bekasi juga. Di rumah. Oke, rumah di Bekasi kan? Iya. Oke, terima kasih. Wah, kebetulan tadi dari Elektro ya. Oke, kita habis ini panggil satu-satu aja prodinya. Makasih ya Mas Dion dan Mbak Farah tadi. Dan sekarang ini adalah kesempatan kalian untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di MS Team. Jadi saya mau panggil 2 jurusan. Tolong teman-teman siapin, bisa raise hand, ada ketawa, ada tepuk tangan, ada love, ada juga jempol. Oke, saya panggil 2 jurusan ya. Di sini kalau ada tadi yang dari psikologi, tadi ada dari kelas sebelah juga nggak apa-apa. Kita bareng-bareng kita kenalan sama mahasiswa teknik. Baik, saya mau manggil dari teknik sipil dan teknik lingkungan, bisa kasih love, bisa pakai reaction, pakai love, yang dari teknik sipil dan dari teknik lingkungan. Ada nggak nih? Belum ada. Kalau dari teknik mesin dan teknik perkapalan mungkin bisa pakai jempol. Apakah ada dari jurusan teknik mesin dan perkapalan, teman-teman? Nah ini belum ada lagi ya, elektro dan teknik komputer. Tadi udah ada ya dari elektro. Bisa pakai raise hand mungkin. Oke, ada Akhtar, Bigari. Wah, banyak nih. Halo semuanya. Wah, ini jurusan yang tadi saya sebutin sebelumnya kemana ya? Tidur apa ya? Bangun, bangun. Info kali ya. Kenapa Bu Tanti? Ya mungkin infonya belum nyampe kayaknya. Oh iya, masih terhalang PPKM level 4. Oke, lower hand sekarang. Terima kasih nih untuk elektro dan teknik komputer nih. Saya berarti ngomongnya sama orang nih sekarang, nggak ngomong sendiri. Untuk selanjutnya ada teknik biomedik dan teknik metalurgi dan material. Coba kasih jempol. Ada nggak nih dari metalurgi? Jempol ya. Mana nih jempolnya nggak kelihatan? Oh ada Mbak. Oh ada. Oh ya maaf, sure. Oke, lanjut kita ke arsitektur dan arsitektur interior. Kasih love dong buat junior-juniornya Nicholas Saputra nih. Sama Dwika yang dari Bekasi juga. Saya follow Dwika di Twitter. Oke. Terima kasih. Dan kita lanjut 3 langsung ya, teknik kimia, bioproses, dan industri. Kasih applause dong buat kita semua. Ada nggak dari teknik kimia, teknik bioproses, dan teknik industri? Oke, buat semuanya, semoga teman-teman bisa meraih cita-cita teman-teman di jurusan yang sudah teman-teman pilih, bisa menjadi seorang arsitek, menjadi sarjana teknik sipil, nanti membangun negeri ini, dan juga semoga bermanfaat pastinya bagi keluarga, bagi negara kita, dan bagi sekeliling kita. Oke, kita lanjut ya ke materi kita yang pertama. Teman-teman, sebelum kita mulai agenda ke pertama, teman-teman ini sudah dibilang ya tadi, boleh menyiapkan cemilan, buah, kopi, roti,
Kemudian juga catatan, jadi kalau mau ada yang dicatat, silakan dicatat, karena insya Allah materi yang akan saya sampaikan bisa kalian manfaatkan saat nanti teman-teman berkuliah, sampai membuat tugas akhir, kemudian sampai lulus dari UI, dan sampai mungkin kalian akan melanjutkan ke S2 atau S3, atau mungkin langsung akan bekerja. Oke, ini 3 agenda hari ini ya, jadi insya Allah sampai pukul 2, semoga teman-teman masih stay tune di sini. Tadi kita udah perkenalan, dan setelah ini saya ada sedikit pengantar. Terus nanti kita ke penelusuran LIP UIACID, kemudian penelusuran e-resources perpustakaan UI, dan akses luar kampus menggunakan remote-lip.ui.ac.id. Oke, sebelum saya berpanjang lebar untuk ke agenda 1, 2, 3, saya mau teman-teman ambil HP-nya dulu. Kita ke menti.com, kemudian pakai kode 31663681. Ada 2 pertanyaan singkat yang saya pengen tanya ke teman-teman karena udah ikut OBM ya kemarin, baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua. Jadi nanti saya tahu nih untuk materi selanjutnya saya harus perdalam di bagian yang mana. Oke? Untuk yang ada kendala bisa menyalakan mikrofonnya jika mungkin memang berkendala aksesnya. Oke, udah ada yang bisa ini ya, udah ada yang bisa akses. Saya akan share hasil Mentimeternya. Oke, di pertanyaan pertama, saya bertanya materi apakah yang paling diingat pada OBM literasi informasi yang lalu. Nah, ini masih berjalan ya votingnya ya. Ternyata yang paling tinggi teman-teman paling mengingat layanan dan fasilitas perpustakaan UI. Oke, mantap. Terus yang kedua adalah koleksi perpustakaan UI. Dan yang ketiga masih di dengan persentase yang paling sedikit strategi pencarian informasi. Oke, semoga teman-teman nanti kalau pandeminya sudah makin membaik, bisa langsung berkunjung ke perpustakaan, menikmati layanan dan fasilitas dari perpustakaan UI. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Sebentar, untuk pertanyaan kedua, oke, apakah sudah terlihat Bu Tanti? Sudah Mbak Intan. Oke, sebutkan 3 kata di benak kalian tentang 3 hal nih. lip.ui.ac.id, remote-lip.ui.ac.id, dan online database. Jadi kalian bisa submit 3 kata, dan nanti akan terbentuk sebuah word cloud, di mana kata-kata yang banyak teman-teman tuliskan, nanti akan muncul di Mentimeter ini. Oke, ini random ya, karena teman-teman masukinnya 3 kata. LIP UIACID itu di benak kalian adalah banyaknya soal jurnal, perpustakaan, kemudian remote-lip.ui.ac.id itu akses luar kampus nih, saya lihat. Oke, alhamdulillah nih, berarti udah ada nih pengetahuan sisa dari OBM kemarin, atau mungkin teman-teman anak FT nih, biasa aja sih udah pada jago ya, udah nyoba juga nih di rumah. Nah, kalau online database tuh ada yang nulis IEEE. Wah, mantap. Tahu IEEE. Aduh, bergerak terus. Aduh. Oke, yang gede-gede aja deh, susah yang kecil-kecil. Jadi, yang banyak diketikkan jurnal, perpustakaan, SSO, terus koleksi buku, canggih. Oh, canggih nih. IEEE banyak juga nih yang ngetik nih. Oke, nanti nggak hanya IEEE ya, teman-teman ya. Ada juga online database lain yang nanti akan kita eksplor. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi di jajak pendapat singkat mengenai OBM dan juga koleksi perpustakaan Universitas Indonesia. Kita balik ke slide lagi ya. Oke, sebelum saya lanjut nih, sambil saya transisi slide, mungkin ada yang nanya dulu, silakan. Saya sambil
mempersiapkan slide-nya yang selanjutnya. Apakah ada yang bertanya? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Oke, sudah kembali ke PDF saya ya, Bu Tanti? Ya, sudah, Mbak. Oke, jadi literasi informasi ini adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan, kemudian kita tahu kapan menempatkannya, mengevaluasinya, dan menggunakannya. Sebenarnya teman-teman udah menggunakan skill literasi informasi di kehidupan sehari-hari. Teman-teman pengen nyari sesuatu, langsung googling, masukin kata kunci. Nah, untuk saat perkuliahan bisa juga seperti itu, tapi kan kalian butuh sumber-sumber ilmiah. Ya kan, misalnya kalian cari dengan saat ini informasi sangat banyak, paling teman-teman cuman searching sampai page 1, 2, 3 Google atau mesin pencari yang teman-teman akses, ya kan nggak sampai page 10 misalnya gitu. Jadi teman-teman ingat ada tips dan trik untuk menelusur, mulai dari kita identifikasi permasalahan dan topik yang teman-teman pilih, teman-teman harus sudah menentukan kata kuncinya. Nah, di kata kunci ini bisa pakai sinonim juga, jadi nggak stuck di satu kata kunci aja. Lalu kita lakukan penelusuran dengan mengembangkan kata kuncinya, misalnya untuk coverage yang lebih luas, misalnya seperti itu. Kemudian gunakan bantuan pencarian, bisa pakai advanced search, kemudian pakai phrase, pakai and or not, lalu kalian gunakan pembatasan nih. Kalian tahu jurnal yang kalian dapatkan atau informasi yang kalian dapatkan itu hanya 5 tahun ke belakang. Kemudian jenis koleksinya apa? Lalu dari disiplin ilmu apa? Nah, nanti otomatis dengan tips dan trik seperti itu, sumber informasi yang kalian dapatkan itu akan lebih terarah sehingga hasilnya akan lebih sedikit. Sehingga kalian menyeleksinya juga lebih mudah. Waktunya juga akan lebih singkat kan. Nah, tapi jangan lupa di bagian terakhir bahwa teman-teman harus menuliskan sitasi, yaitu menuliskan daftar pustaka, sumber rujukan. Hal ini untuk apa? Untuk menghindari yang namanya plagiarisme. Oke, tadi juga Pak Ian sudah menjelaskan ya kalau perpustakaan UI itu melanggar 2 tools, yaitu Authenticate dan Turnitin, untuk memeriksa similarity atau kesamaan dari dokumen yang ada di internet. Untuk mengembangkan kata kunci, ada 2 website yang bisa dipakai, Visuword dan Thesaurus. Jadi misalnya teman-teman mau mencari soal climate change nih, untuk teman-teman dari teknik lingkungan ya, itu kalian ketikkan climate change, nanti dia akan memberikan suggestion kata-kata lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari informasi dengan kata kunci tersebut. Nah, kita bandingkan ya yang di sebelah kiri di sini di perubahan iklim dengan menggunakan kata kunci biasa. Jadi kita ketik aja perubahan iklim di Google, kita dapatkan 25 juta results. Banyak banget kan? Nah, dibandingkan dengan kita mengetikkan perubahan iklim dengan menggunakan phrase karena dia bisa untuk didapatkan sebagai satu kesatuan, bukan perubahan aja, iklim aja, tapi perubahan iklim. Lalu kita ketik file type-nya PDF, karena kita hanya mau hasilnya yang PDF aja. Lalu site-nya dari ACID, dari website akademik. Di sini kita mendapatkan resultnya hanya 1.320. Jadi tentu teman-teman akan lebih terbantu saat sudah menggunakan tips dan trik untuk menelusur. Cukup jelas ya teman-teman? Kita lanjut, agenda 1 sudah selesai, alhamdulillah masih 2 agenda lagi ya, jadi teman-teman sabar-sabar dulu, bisa ambil minum, bisa ambil cemilan dulu, karena di agenda 1 ini ada 2 kesimpulan aja kok. Yang pertama, gunakan selalu kemampuan literasi informasi, terutama nanti saat teman-teman kuliah, dan mulai gunakan sumber-sumber ilmiah untuk perkuliahan. Ini akan menghantarkan teman-teman nanti untuk menjadi seorang akademisi, menjadi seorang lulusan, menjadi seorang sarjana. Dan insya Allah akan menjadi alumni Universitas Indonesia. Apakah ada pertanyaan untuk agenda pertama? Kita mau lanjut nih ke agenda kedua. Belum ada ya? Belum ada yang nanya ya? Oke, kita akan menelusur dengan lib.ui.ac.id. Diingat-ingat ya alamatnya cuma lib.ui.ac.id. Udah gitu doang. Dan sambil teman-teman coba di gawai masing-masing, misalnya yang sekarang pakai HP juga pakai HP bisa, pakai laptop juga bisa.
Nah, jangan lupa kita sangat rekomendasikan teman-teman untuk segera melakukan aktivasi keanggotaan karena sangat banyak keuntungan dari membership atau akun membership perpustakaan UI, yaitu bisa mengunduh file digital yang ada di elip.ui.ac.id. Jadi yang belum aktivasi nih bisa disambi ya sama diaktifasi juga ya. Oke, kita udah sampai di kolom pencarian LIP UI ACID. Kita lihat di sini ya, ada kolom pencarian. Nah, kita ada 4 nih. Ada sederhana, spesifik, ada summon, Google Custom, dan ada bantuan. Di sini kita pakai simple search dulu. Yuk kita coba ketik arsitektur kota. Nah, nanti otomatis semua buku yang ada judul arsitektur kotanya itu akan keluar seperti ini. Nah, saya ambil 2 contoh koleksi aja ya yang didapatkan, yaitu buku dan koleksi skripsi. Nah, di buku ini yang patut dicatat oleh teman-teman adalah call number-nya atau nomor panggil, lalu juga ketersediaannya, dia available atau tidak. Lalu dia lokasinya di mana? Kalau maba biasanya belum hafal, lantai 2 apa ya? Lantai 3 isinya apa ya? Lantai 4 apa ya gitu. Jadi call number ini ada di punggung buku, jadi di sebelah sininya buku. Nanti teman-teman tinggal cari raknya di mana, karena perpustakaan kita kan besar ya, dan banyak subjek ilmu, biar lebih mempersingkat waktu teman-teman waktu mencari buku. Jadi bisa cari dulu di HP atau dari laptop teman-teman terus dicatat. Nah, lalu kalau dia tersedia, maka insya Allah bukunya ada di rak. Kalau misalnya tertulisnya tanggal kembali, maka itu sedang dipinjam. Nah, bagaimana dengan skripsi? Nah, ini juga sama, kita ada nomor panggil, tapi mayoritas dari koleksi UIANA itu ada file digitalnya. Jadi dia ada di sebelah sini. Jadi teman-teman bisa unduh, kalau dia membership, berarti teman-teman harus memasukkan username dan password keanggotaan perpustakaan UI. Pakai SSO ya? Oh, tentu bukan. Nanti kita bahas ya bedanya SSO dengan akun keanggotaan perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, kita bisa ya praktik dengan pencarian spesifik. Nah, di sini kalau pencarian spesifik kita udah tahu, saya nggak mau nyari buku, saya maunya lihat skripsi senior saya, karena saya mau penelitian saya itu novelty-nya baik gitu, mau yang terbaru, terkini gitu. Jadi kalian bisa pakai jenis koleksi skripsi, terus tahunnya misalnya teman-teman pakai yang 5 tahun ke belakang, misalnya dari 2015, seperti 2016, seperti itu. Jadi otomatis teman-teman sudah terbantu nih pencariannya, hasil pencariannya itu lebih sedikit daripada simple search tadi. Oke, kita akan lanjut ya ke pencarian ketiga. Tadi kan udah sederhana, spesifik. Nanti spesifik kita praktikan di belakang. Nah, kita ada summon. Nah, di summon ini adalah semacam pintu gerbang yang mengantarkan kita untuk mengunduh jurnal-jurnal, e-books, atau segala sumber daya elektronik yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UI. Ini coba teman-teman sekarang kalau buka laptop semuanya kan bisa sesuaikan dengan jurusan kalian. Di sini saya mengetikkan construction for flood area. Ini teman-teman dari teknik sipil ya. Saya mau mencari konstruksi untuk area banjir. Nah, di sini sudah ada hasilnya, ada 300.000 hasil. Nah, di sini ada refine your search. Jadi teman-teman bisa untuk menyeleksi konten type-nya, saya mau yang artikel jurnal aja, saya nggak mau artikel newspaper yang dari koran. Nanti teman-teman bisa klik di sini aja. Lalu date, publication date-nya, saya mau yang 5 tahun ke belakang. Ini nanti tinggal ditarik aja. Nah, lalu di sini teman-teman bisa bisa membaca online atau mengunduh PDF-nya, kemudian bisa membagikannya, linknya ke teman-teman kalian, misalnya yuk kita baca nih dari sumber informasi ini gitu. Dan jangan lupa di saat kita menggunakannya kita harus melakukan citasi, yaitu menuliskan daftar pustakanya. Sekalian sesuaikan dengan style penulisan daftar pustaka di fakultas kalian. Seperti ada APA, ada MLA, ada Harvard, Turbian, dan sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah penelusuran dengan Google Custom. Ini yang keempat ya. Jadi di sini
dokumen, judul yang diindeks oleh Google, itu bisa muncul saat kalian mengetikkan kata kunci. Di sini saya mengetikkan waste management, yang biasanya ini anak teknik lingkungan ya, untuk pengelolaan limbah gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, nanti tinggal pilih aja mau artikel yang mana. Nanti kalian tinggal baca abstraknya, lalu dia akan menghantarkan kalian ke Lipuya CID, lalu kalian akan dapatkan informasi atau detail data dari koleksi tersebut. Yeay, agenda kedua udah selesai, dikit lagi, satu agenda lagi. Untuk kesimpulan di agenda kedua ini, satu, jangan lupa aktivasi keanggotaan perpustakaan UI. Kalau belum, aktivasi sekarang. Dan yang kedua, username dan password perpustakaan UI itu bukan SSO login. Boleh disamain, boleh banget. Tapi kalau SSO login itu kan per 6 bulan teman-teman harus perpanjang ya passwordnya. Kalau akun perpustakaan UI tidak. Jadi misalnya nih teman-teman create username dan password sekarang, ya udah itu nanti sampai 4 tahun ke depan, sampai akhir studi, itu yang teman-teman gunakan gitu, jadi berbeda. Terus ada 2 jenis akses, yaitu open dan membership. Kalau open, teman-teman kalian atau kalian, orang tua kalian mungkin, kakak kalian yang datang atau mengunjungi lib.ui.ac.id itu bisa unduh file digitalnya. Tapi kalau membership, tidak bisa, jadi cuman kalian saja sebagai sivitas akademika UI yang aktif. Nanti kalau kalian sudah jadi alumni atau sudah lulus pun sudah tidak bisa lagi, kecuali teman-teman lanjut S2, lanjut S3, atau kayak saya lanjut jadi staf di UI, seperti itu. Ya, jadi terus penggunaan SSO login untuk apa? Nah, untuk di agenda ketiga. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut ke agenda ketiga dan agenda terakhir, ini jangan sampai kayak mbak-mbak yang di sini ya, dia lagi begini. Semoga teman-teman nggak ada yang lagi begini ya. Jadi masih semangat untuk melanjutkan materi di agenda ketiga. Apakah ada yang mau nanya di sini? Ada yang nanya sih Mbak, materinya bisa diminta di mana ya Kak? Oh gitu, di mana ya? Materinya gimana ya? Nanti ya saya pikir-pikir dulu ya. Nanti kayak saya diskusikan dengan Bu Tanti juga sebentar. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari siapa Bu pertanyaannya Bu? Dari Muhammad Arif Raditya. Oke, dengan Mas Muhammad Arif kok udah bisa nulis Bu? Iya, tapi kita nggak bisa. Oke, terima kasih Mas Muhammad Arif. Nanti kita akan share materinya, tapi dengan link apa dan sebagainya sebentar ya. Nanti saya selesaikan dulu materi ini. Oke, kita udah masuk agenda ketiga, yaitu penelusuran e-resources perpustakaan UI dan akses di luar kampus. Seperti yang kita tahu nih, ini apa sih warna-warna? Ada biru, ada ungu, ada merah. Jadi kita bisa melihat ya mayoritas warna yang banyak itu adalah warna merah. Nah, merah itu apa? Available in digital format. Nah, ada juga yang biru nih. Biru juga banyak nih, dia ada tiga kotak. Available in printed and digital format. Dan ada yang ungu nih, cuma 2. Available in printed and digital format. Jadi mostly memang koleksi perpustakaan UI ini banyak banget yang digital. Jadi bisa sangat mendukung pembelajaran jarak jauh seperti yang sedang terjadi di Indonesia ya. Di dunia ya, karena adanya pandemi COVID-19. Jadi teman-teman manfaatkan koleksi ini dengan maksimal, karena ini udah mahal-mahal di langgan, mahal banget, nggak 1 juta, 2 juta, nggak 1 miliar, 2 miliar, tapi mahal banget pokoknya mah ya. Jadi harus dimanfaatkan, karena ini tuh benar-benar sumber yang sangat kredibel, relevan, dan juga update. Jadi dibandingkan dengan buku-buku ya, kalau jurnal itu kan dia penelitian yang sudah dilakukan kemudian dipublikasi ya. Jadi dia sangat up to date dibandingkan dengan buku. Tapi buku juga ada e-books kan, kita kan, seperti itu. Nah, ini e-resources perpustakaan Universitas Indonesia yang sudah dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmunya. Nah, kalian sambil coba-coba ya, tadi ada yang di Bekasi, ada Mbak Farah, tadi juga Mas Dion, itu ada di Bekasi, ada di Jakarta Selatan. Teman-teman bisa ketik remote-lib.ui.ac.id. Nah, di situ teman-teman bisa pilih mana nih yang sesuai dengan
jurusan teman-teman. Biasanya kita, karena ini teknik ya, kita pakai multidisiplin, lalu sains dan teknologi. Nah, itu ada di warna yang coklat ini, kemudian warna yang biru nih, seperti warna teknik. Saya juga pakai baju biru karena teknik nih. Nah, sayangnya karena keterbatasan anggaran, kita tuh ada yang diberhentikan online database-nya, tidak dilanjutkan langganannya. Tapi tentu tidak masalah, karena kita bisa explore dari open access. Nanti saya akan lanjutkan jelaskan mengenai open access, dan tentu saja yang dilanggan itu biasanya sudah mengcover nih, MIPA bisa akses, FT bisa akses, kemudian FKM juga bisa akses gitu, karena kita kan untuk rumpun ilmu kan nggak hanya satu bidang ilmu saja ya, seperti itu. Oke, teman-teman coba ya remote-lib.ui.ac.id. Nah, yang dimasukin apa nih username dan passwordnya? Tentu saja yang dimasukkan adalah SSO login-nya. Jadi bukan pakai username dan password keanggotaan perpustakaan UI. Jadi kalau lib.ui.ac.id pakainya username dan password keanggotaan perpustakaan UI. Selain itu pakai SSO login untuk masuk Siak NG ya. Jadi diingat-ingat itu aja. Kalau lib UI.ac.id pakai keanggotaan perpus, selain itu pakai SSO login yang harus teman-teman jaga kerahasiaannya. Jangan sampai dibagi-bagikan passwordnya ke teman-teman, nanti akan disalahgunakan, kan kita nggak mau ya jadi bermasalah. Nah, kalau teman-teman ada di luar kampus, kita ketik remote-lib.ui.ac.id. Nah, kalau kayak saya nih, karena saya sekarang lagi di area kampus, saya ketiknya lib UI.ac.id aja, terus saya scroll ke bawah ke online database list. Nah, di situ nanti sudah dikelompokkan, ini multidisiplin, kemudian ini rumpun sains tech, ini rumpun sosial humaniora, ini rumpun kesehatan, nanti tinggal dipilih aja. Atau pakai yang summon tadi, ingat kan tadi di agenda kedua kita ada summon. Nah, summon itu kayak suatu platform di mana kita bisa mengetikkan kata kunci, nanti dia akan memberikan arah untuk ke online database yang dilanggan oleh UI, seperti itu. Nah, ini ada dua contoh ya yang mau saya berikan. Nanti juga saya mau praktik langsung setelah paparan ini. Jadi kita akan masuk ke Science Direct dan Springer Nature. Nah, teman-teman bisa nih sekarang karena udah masuk remote, teman-teman masuk ke Science Direct ya. Nah, di sini saya menggunakan phrase. Jadi tanda seperti ini agar global warming yang sudah saya ketikkan ini muncul sebagai satu kesatuan atau sebuah frasa. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa unduh PDF-nya seperti ini. Untuk Science Direct ini dia bisa unduh beberapa artikel sekaligus. Nanti kita bisa checklist di bagian sini, nanti ada checklistnya, lalu bisa diunduh. Nah, ini juga jadi hampir semua website, publisher itu mereka pasti memberikan fasilitas refine by, atau gampangannya kita disuruh untuk melakukan pembatasan. Misalnya mau tahunnya yang tahun yang baru aja nih yang 2021. Terus tipe koleksinya mau yang apa. Ini sampai bawah sebenarnya. Jadi teman-teman bisa aplikasikan, nanti otomatis jurnal yang didapat akan lebih sedikit hasil pencariannya. Nah, tadi di Science Direct kita pakai simple search aja ya. Nah, kita mau ke Springer Nature pakai advanced search. Di sini, kalau advanced search ini kita harus menuliskan beberapa hal dari awal. Jadi dari awal kita udah tahu mau nyari apa nih gitu. Saya di sini mengetikkan environment, kemudian climate change. Lalu saya mengosongkan nih untuk autorsnya. Ibaratnya saya nggak tahu nih autorsnya siapa, jurnalnya juga namanya apa, volumenya apa juga saya kosongkan. Start page-nya juga enggak. Nah, tapi saya masukkan di publication date-nya. Saya maunya 5 tahun ke belakang. Kemudian ini hasil pencariannya. Lalu nanti tinggal diklik aja untuk judulnya, lalu kita tinggal download PDF-nya. Nah, misalnya teman-teman nyoba nih sekarang, loh, kok nggak bisa di-download PDF-nya, terus keluar harganya gitu, ada yang pakai US dollar, pakai euro, pakai pound sterling mungkin juga ada. Itu berarti artikelnya tidak masuk dalam paket langganan Perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, gimana kalian nggak usah patah semangat,
coba hubungin kami di revdesk.lib.ui@ui.ac.id. Nanti pustakawan-pustakawan di UI akan berusaha mencarikan artikel yang memang tidak masuk dalam paket langganan perpustakaan UI. Jadi akan kami usahakan teman-teman mendapatkan literatur yang teman-teman butuhkan. Oke. Nah, tadi tuh udah jurnal ya. Gimana kalau e-books, koleksi e-books? Kita juga punya koleksi e-books yang sudah dibeli oleh Perpustakaan UI dan yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Kalau yang udah dibeli, teman-teman bisa scroll ke bawah atau juga ke jenis koleksi yang ada di bagian kanan website. Lalu ketik e-books, klik e-books. Nah, di sini nanti kalian bisa ketikkan judulnya. Di sini saya mengetikkan kalkulus ya. Jadi biasanya teman-teman waktu semester awal kan belajar das-das ya, kayak matdas, kimdas, fisdas, kayak gitu. Jadi saya ketikkan kalkulus di sini. Yang ada kata kalkulusnya semua keluar. Nah, kemudian saya pilih salah satu. Nah, saya akan mengunduh file digitalnya di sini. Jangan lupa, karena dari lib UI ACID masukinnya bukan SSO login. Jadi pakainya akun keanggotaan Perpustakaan UI. Oke, jadi dibedakan ya, kalau pakai remote itu pakainya SSO, kalau lib UI ACID pakainya username dan password keanggotaan Perpustakaan UI. Nah, ini untuk e-books yang dilanggan oleh UI ada di sini. Dia bersebelahan dengan online database list yang tadi. Nah, di sini ada banyak. Dan saya akan masuk ke Cambridge Core. Jadi salah satu e-books yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Saya mengetikkan di sini biochemistry. Kemudian sama seperti juga Science Direct, Springer Nature, atau library, atau ya mesin pencari yang lainnya. Nanti teman-teman akan didapatkan hasil, kemudian refine search. Jadi ada refine by, refine search, jadi beda-beda kata aja, tapi penggunaannya mah sama gitu. Kita bisa nih checklist yang only show content that I have access to gitu. Jadi hanya yang perpus UI langgan aja, biar nggak PHP nih dapatnya buku, udah tertarik, ya nggak dilanggan sama perpus UI gitu. Jadi teman-teman checklist yang ini. Nanti keluarnya yang hanya yang dilanggan oleh UI. Kemudian download PDF-nya, dan teman-teman bisa baca. Dan jangan lupa untuk menuliskan daftar pustaka, kalian bisa pakai menu site. Ini juga di tiap website, tiap publisher sudah memberikan menu ini, jadi teman-teman nggak usah, ini pengarangnya siapa, judulnya apa, tahun berapa, kalian tinggal copy-paste aja dari menu citasi yang ada di tiap-tiap online database yang udah teman-teman akses. Oke, teman-teman kan punya webmail UI ya. Jadi seperti saya, akun SSO saya nurintan.cynthia31, saya otomatis punya email UI nurintan.cynthia31@ui.ac.id. Nah, itu teman-teman suka cek juga. Jadi jangan pakai Gmail melulu gitu. Di sini kita mengirimkan informasi username dan password ke email kalian yang itu gitu. Jadi ada beberapa online database yang untuk mengaksesnya itu menggunakan username dan password yang berbeda-beda setiap bulannya, username dan passwordnya juga. Ini juga tidak boleh disebarluaskan ya, harus teman-teman gunakan untuk kepentingan akademik dan penelitian. Karena nanti kalau teman-teman salah gunakan, nanti yang ini berimbas nggak ke teman-teman doang, ke seluruh UI. Nanti kita bisa di-ban, nanti dosen juga nggak bisa akses, kayak gitu. Kalau kalian misalnya melakukan unduh, langsung banyak nih, wah banyak nih artikelnya bagus-bagus. Nah, itu nanti bisa kedetek kalau ada suatu aktivitas yang tidak wajar gitu, mengunduh secara berlebihan. Oke, sampailah kita ke agenda terakhir, yaitu kesimpulan dari agenda 3. Yang pertama, manfaatkan akses di luar kampus, alamat remote deslib.ui.ac.id, login dengan akun SSO, bukan akun Perpustakaan UI. Oke? Coba jempolnya dong kalau oke dong. Yang kedua, manfaatkan advanced search untuk pencarian lanjutan untuk hasil yang lebih sedikit daripada simple search. Ya, jangan lupa tadi di agenda 1, lakukan
tips and trick dalam menelusur biar kita nggak kewalahan melihat hasil yang banyak banget. Nah, yang ketiga, gunakan strategi penelusuran. Nah, untuk all in title, site, file tab itu berlaku untuk seluruh mesin pencari ya. Jadi bisa kalian terapkan di saat kalian searching mengenai hal-hal tertentu dengan menggunakan Google atau pakai Yahoo, pakai Bing, atau mesin pencari yang lainnya. Oke, semoga cukup jelas ya, teman-teman. Dan di sini, ini yang saya bilang tadi, mengenai literatur akses terbuka atau open access, jadi mulai dari Google Scholar, kemudian Directory of Open Access, ini untuk repositori institusi yang ada di seluruh dunia. Ya, ini saya sambil tunjukkan aja, saya screenshot satu-satu. Ini Google Scholar ya, teman-teman pasti sudah sangat sering mendengarnya. Jadi kalian bisa di sini unduh e-books juga bisa, jika tersedia, kemudian artikel juga. Kemudian ini untuk repositori yang open access di seluruh dunia. Jadi kita sekarang nggak bisa jalan-jalan ke luar kota, apalagi ke luar negeri ya, luar kota aja ribet persyaratannya. Nah, kita bisa nih jalan-jalan melihat repositori institusi milik negara lain, terus nanti tinggal di zoom aja kayak pakai Maps yang online itu. Nanti kalian bisa temukan repositori institusi atau repositori institusi itu kayak Uyana gitu loh, jadi skripsi, tesis, disertasi, semua karya yang dihasilkan oleh institusi tersebut gitu, baik oleh siswanya, mahasiswanya, dosennya, stafnya, seperti itu. Itu namanya repositori institusi. Nah, ini juga ada archive.org. Di sini ada non-profit library of millions of free books. Jadi teman-teman bisa ketikkan kata kunci yang teman-teman ketikkan di situ. Kemudian ini core.uk ini dia kumpulan dari paper research yang open access juga. Nah, ini untuk e-books, jadi ini Directory of Open Access Books, ada juga OAPN, jadi Online Library and Publication Platform. Jadi banyak banget sih akses untuk open access yang ada di internet juga. Nah, gimana di Indonesia kita juga punya Garuda Ristekbrin.go.id. Jadi sama ya tampilannya, ada platform, ada search box, tinggal kalian ketikkan aja, nanti dia akan mengarahkan nih ke IPB misalnya, atau ke Brawijaya, atau ke ITB misalnya, seperti itu, yang memang diindeks oleh si Garuda Ristekbrin.go.id. Oh ya, juga kalian bisa manfaatkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Misalnya kalian mau membaca novel, kemudian yang sifatnya pengayaan ya, jadi nggak melulu, aduh ini kok belajar melulu ya, penelitian, makalah. Enggak, jadi di UI juga ada novel-novel juga gitu. Cuman kalau e-books-nya kayaknya nggak terlalu banyak, kita mementingkan yang akademik gitu. Jadi teman-teman ingat kita punya perpustakaan nasional, ada juga perpustakaan kota atau daerah masing-masing. Nah, ini untuk DOAJ, jadi ini untuk Directory of Open Access Journals. Yang tadi kan e-books ya, yang ini untuk journals dan artikel. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita praktik, sambil saya juga mau minum karena cukup haus juga. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat atau bertanya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta share screen absensi ya? Boleh dong, boleh. Saya nyiapin buat ini dulu ya, yang buat praktik ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, teman-teman, nantinya kalian jangan lupa untuk isi presentasi di link https://s.id/daftar hadir _leadering_FTUI 2021. Di kolom chat kalau kelihatan. Nggak bisa, Pak Ustaz. Tadi aku udah nyoba kolom chatnya nggak bisa, jadinya harus ditampilkan. Susah sih emang, kalau kolom chat kita bisa copy paste ya.
Cuman kolom chatnya lagi bermasalah, jadi mohon teman-teman bisa dicatat dulu. Ini alamat untuk absensi acara hari ini. Ini yang absensi bukan sih yang muncul, Mbak Intan? Maaf. Bukan, Bu. Ini yang itu, yang souvenir. Oh, yang absensi yang satunya. maaf, bentar ya. Oh, salah. Kok ini udah benar belum ya, Mbak Intan? Sudah. Nah, ini teman-teman mohon bisa dicatat terlebih dahulu ya. Presensi pada hari ini. Baik, apakah sudah dicatat teman-teman untuk presensinya? Kalau sudah mungkin bisa acungkan jempol atau raise hand. Kalau masih ada yang belum angkat bisa raise hand. Oke, mungkin teman-teman yang udah bisa berhasil bisa kirim ke grupnya teman-teman ya. Jadi nggak ngetik satu-satu gitu. Pasti Iya, teman ada grup angkatannya pasti. Kita kenapa nggak bisa chat juga sih ya? Nah, itu Pak Ian bisa. Nah, ini udah ada di kolom chat teman-teman. Ya, udah ada di kolom chat. Tapi udah jelas semua ini, pintar-pintar. Ya. Oke, saya boleh lanjut kali ya, Bu Tari? Ya, silakan kepada Mbak Intan untuk dilanjutkan. Praktek ya, Pak. Ya, insya Allah 12 menit ke depan lah sampai 2:30, biar teman-teman juga nggak terlalu lama-lama. Saya akan mempraktikkan bagaimana mencari di lib.ac.id. Sudah terlihat ya, Bu, lontarnya ya, Bu? Sudah, ya. Oke, jadi teman-teman di sini, teman-teman mengetikkan username password yang sudah, kalau kalian udah aktivasi kan udah dapet tuh username passwordnya. Jadi teman-teman ketikkan di sini. Nah, jadi ada dua cara, yaitu dilakukan pertama, atau saat nanti udah dapat file digitalnya, nanti otomatis kita diingatkan untuk login gitu. Jadi kalau saya lebih suka loginnya di awal aja gitu. Jadi otomatis kalau ada file digital saat saya searching langsung terbuka gitu. Jadi di sini nanti ada nama kalian, terus juga status kalian apa, kemudian masa berlakunya sampai kapan. Nah, ini tadi ya, kita udah pencarian sederhana kan, tadi udah dicontohkan. Nah, kita pakai pencarian spesifik sekarang. Nah, kita kalau pencarian spesifik kita udah tahu mau nyari apa. Kita nyarinya sekarang skripsi misalnya. Oke, skripsi itu tadi saya udah jelasin ya, ada open dan membership. Nah, kalau open itu tanpa username password bisa kebuka. Nah, kita membership, tapi karena kita udah login, jadi otomatis nanti kebuka. Nah, di sini saya mau pakai judul misalnya komposit aluminium. Jadi ini kan teman-teman teknik ya, aluminium. Nah, misalnya di sini program studinya saya masukin teknik metalurgi. Oke, jadi saya pakai kata kunci komposit aluminium dengan prodi teknik metalurgi. Tadi juga bisa ditambahin tahun ya kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi. Ini kemudian diklik yang biru. Ini bisa teman-teman baca dulu mana yang teman-teman cocok. Oke, ini jadi ada nomor panggil, kemudian ada pengarang, terus juga pembimbingnya siapa, subjeknya apa, tahun berapa. Nah, di sini teman-teman bisa unduh
file digitalnya. Nah, kalau ini untuk membaca online ya, jadi bentuknya seperti flipbook gitu. Nah, kalau teman-teman unduh, kalian klik yang di sebelah sini. Nah, ini otomatis file digitalnya sudah terunduh ke laptop teman-teman. Kayak gitu. Nih, terlihat ya Bu Tanti ya? Ya, sudah Mbak. Ya, oke. Itu kalau misalnya teman-teman mau mencari skripsi kakak kelas teman-teman. Nah, gimana kalau yang e-books tadi? Tadi dicontohin e-books. Nah, ini nih di jenis koleksi di sini, di sebelah kanan. Nah, tadi saya nyontohinnya kalkulus ya. Saya akan cari. Nah, sini ada 12 dokumen yang sesuai dengan query type e-books dan judul kalkulus. Misalnya saya mau kalkulus on normed vector spaces. Ini saya klik. Nah, ini juga sama. Bentuknya seperti ini. Bentuk tampilannya seperti ini. Ini kalau dibaca online. Dan ini kalau diunduh ke laptop teman-teman semuanya. Jadi dari depan sampai belakang. Waduh, ini ada integral teman-teman pasti udah jago banget ya. Baik. Nah, gimana dengan e-books yang tadi itu yang udah dijelasin yang dilanggan oleh Perpustakaan UI? Kita balik ke depan. Kita scroll ke bawah. Ini websitenya panjang nih. Scroll. Stop. Nah, di yang warna kuning ini kita akan coba e-library ya, misalnya tadi kan Cambridge yang saya contohkan. Nah, di e-library ini teman-teman kalau unduh harus sign in dulu gitu. Ini saya sign in dulu. Nah, nanti di sini banyak banget e-books yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan UI. Misalnya kita mau mencari apa ya yang untuk arsitektur, public space ya. Biasanya kaitannya dengan ruang kota, kemudian ruang hijau terbuka, seperti itu. Nah, kita pilih-pilih dulu nih, mau yang mana nih gitu. Kan enggak nih Ottoman women in public space, kita bukan cari yang seperti itu. Mungkin ini untuk anak-anak HI, anak teknik gitu. Kita ini nih operative landscape building communities through public space. Kayaknya bukan ini deh, meskipun ada landscape-nya gitu. Nah, Living Street Strategy for Crafting Public Space. Ini nih kayaknya yang cocok nih. Teman-teman bisa klik di sini. Kemudian ada 2, read online dan download book. Teman-teman bisa download books. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belum dapat Adobe Digital Editions, bisa download dulu. Kemudian nanti tinggal dipilih aja. Nah, otomatis nanti bukunya bisa teman-teman unduh. Nanti kalau biasa e-library ini ada yang per halaman ya. Jadi cuman bisa per hari ada berapa ratus halaman gitu yang bisa dilakukan pengunduhan. Jadi nanti bisa teman-teman lakukan dengan teman-teman maksud ya, dengan teman-teman lain gitu. Jadi bisa menggunakan ProQuest e-book sentral atau e-library yang kita sebut dengan e-library. Oke, itu tadi untuk e-books. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk ke online database list ya. Tadi yang saya jelaskan ini yang multidisiplin, kemudian bidang kesehatan, ada juga bidang sains dan teknologi, kemudian bidang sosial humaniora. Nah, untuk yang berikutnya ini e-books gitu. Nah, kita kan udah ya e-books tadi, kita sekarang akan masuk ke tadi Science Direct udah, kita masuk ke JSTOR ya, misalnya di JSTOR ini. JSTOR ini juga multidisiplin, kita akan coba untuk mencari dengan kata kunci untuk teknik perkapalan ya. Teknik perkapalan tuh desain kapal kali ya, ship. Soalnya. Jadi JSTOR ini karena dia merupakan storage ya, jadi banyak banget
jurnal, ada juga book chapters, kemudian research report yang bisa teman-teman unduh dari sini. Nah, ini tadi kita bisa refine, misalnya kita maunya yang journals aja, kemudian untuk tahunnya, kita juga bisa mainkan ya di sebelah sini. Mungkin misalnya teman-teman udah ngeklik, terus kita cari yang cocok ship design under the radar misalnya. Terus tinggal download PDF, kemudian kalau ada yang ada jendela-jendela misalnya I accept atau proceed tuh, itu tinggal di yes aja gitu. Jadi ini dia dari American Society for Engineering Education yang dimasukkan ke dalam publisher dalam JSTOR. Jadi dia bentuknya seperti ini, seperti clipping gitu ya, yang dipublikasi pada Desember 2013 seperti itu. Nah, tadi untuk citasi ya, untuk menghindarkan yang namanya plagiarisme itu ada di mana? Nah, ini di cite di sini. Jadi kita bisa menuliskan daftar pustaka dan menyesuaikan dengan style yang ada di jurusan atau di fakultas kita gitu. Misalnya ini menggunakan APA ya, kita tinggal copy aja ini, jadi kita gunakan tadi artikelnya, lalu kita mencantumkan daftar pustakanya dengan copy, lalu nanti paste di Word teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya udah familiar dengan yang namanya Mendeley, Zotero, kemudian ada juga EndNote, nah itu lebih mudah lagi ya, dan perpustakaan juga memberikan pelatihan untuk penggunaan reference manager atau reference tools. Jadi nanti teman-teman dalam mengumpulkan artikel, kemudian melakukan citasi itu lebih mudah lagi gitu. Jadi nggak copy paste seperti ini. Oke, itu tadi udah jurnal, kemudian e-book sudah, terus apa ya yang belum ya? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang belum dieksplor? Oh ya, tadi misalnya teman-teman nyari buku ya, mau nyari novel misalnya Harry Potter gitu. Harry Potter, ini nyarinya di pencarian sederhana aja ya. Nah, di sini keluar novel Harry Potter yang perpustakaan punya. Oke, misalnya ini kita klik, kemudian yang kita catat adalah call number atau nomor panggil dari buku tersebut, seperti ini contohnya. Ini ya nomor panggilnya 813 row H, pengarangnya J.K. Rowling. Kemudian nih ini adalah ketersediaannya. Jadi ada 3 buku Harry Potter untuk yang Half-Blood Prince, yang pangeran berdarah campuran. Ini bisa ditemukan di lantai 2 seperti itu. Oke, kayaknya itu aja Bu Tanti dari saya, udah 2:30. Baik, sudah selesai Mbak Intan? Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Intan atas penyampaian materinya. Semoga teman-teman mahasiswa menjadi semakin mengetahui ya bagaimana mengakses ke sumber-sumber informasi dan literatur digital yang dilanggan oleh Universitas Indonesia dan juga dari katalog perpustakaan tadi di lib.ui.ac.id. Karena selama pandemi ini kan proses perkuliahan masih pembelajaran jarak jauh dan perpustakaan juga belum buka secara fisik, sehingga sumber informasi digital yang dilanggan UI bisa menjadi bahan referensi yang mendukung kegiatan perkuliahan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan sesi tanya jawab karena belum ada ya di kolom chat atau mungkin teman-teman tidak bisa menuliskan di kolom chat. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa open mic, bisa diaktifkan mikrofonnya, nanti para narasumber akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terlebih dahulu bisa mungkin raise hand terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan.
Udah jelas kali Mbak Intan. Kali ya, antara udah jelas sama udah nggak jelas. Antara dua. Saya mixed feeling sih sebenarnya. Cuman kita bisa tes dari kuis kali ya Bu ya. Kalau memang banyak yang benar, berarti memang jenius lah, emang cerdas-cerdas lah mahasiswa FT Bu ya. Oke, langsung ke kuis dulu aja kali ya Mbak Intan. Gimana? Iya, mungkin dari kuis juga akan terbersit itu pertanyaan-pertanyaan yang mau mereka ajukan mungkin ya, kalau mereka nggak pada tidur siang nih. Baik, kita langsung ke kuis saja. Jadi teman-teman kita kuisnya pakai yang join kuis itu ya Mbak Intan? Iya, aku share screen dulu ya Bu. Oke, Mbak Intan yang share screen ya. Oke, udah kelihatan ya Bu? Sudah, ya. Silakan teman-teman bisa ketikkan di laptopnya atau juga di handphonenya joinmyquiz.com. Ini ada banyak ya Bu ya orangnya ya. Jadi semoga bisa join semuanya. Ini maksimal berapa ya? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan semua bisa ya. Amin. Ini udah ada Rizky nih, Mas Rizky udah datang, udah join. Oke, yang lainnya kita tunggu sampai 34 ya Bu ya, 234 ya. Iya Mbak. Aku juga tadi udah nyoba ya Mbak. Mungkin sambil disampaikan Bu, kalau untuk pemenangnya nanti gimana proses dapat hadiahnya, dapat souvenirnya. Ya, nanti untuk yang dapat souvenir, jadi kita ada 3 pemenang. Nanti kalian bisa kontak PIC ya, PIC acara ini yaitu Ibu Ida Mufaidah di nomor WA 0813 81 151 136. Nanti akan diketikkan di kolom chat oleh host ya, Mas Ridwan. Yang mendapatkan souvenir nantinya bisa ke perpustakaan ya untuk ngambil hadiahnya, tetapi ya tentu dengan protokol kesehatan ya kalau ke perpustakaan untuk ngambil hadiah. Sedangkan mungkin teman-teman yang masih di luar daerah itu juga nanti bisa ngambil, kita simpen ya di perpustakaan. Jadi nanti ketika perkuliahan sudah tatap muka sudah aktif bisa ambil ke perpustakaan. Oke, 1 menit lagi ya Bu Tanti ya. Ya, baik Mbak. Udah 34 nih Bu. Udah 34. Mulai ya. Status ya nambah terus. Nah Mbak, mungkin nunggu semenit lagi Mbak. Oke, 35 ya. Pak Ian, ini ada yang nanya di kolom chat ya, boleh dibacain Pak? Saya nggak bisa baca. Ya, bisa izin bertanya nih Mbak Intan, bagaimana saat kita lupa mencari referensi dari sumber-sumber yang telah disediakan oleh Perpustakaan UI? Apakah ada tutorial di website atau media lainnya yang disediakan dari Perpustakaan UI? Oke, terima kasih. Yang nanya siapa? Yang nanya Muhammad Umar Farhat Al-Fatah. Oke, untuk Mas Umar, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi untuk misalnya lupa ya caranya, untuk sesi-sesi seperti ini juga kita udah rekam di YouTube, jadi tinggal masuk ke YouTube channel Perpustakaan UI, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Nah, di lip.ui.ac.id itu juga ada tutorial untuk menggunakannya, gitu. Jadi kayak Science Direct, itu teman-teman bisa di sebelah kanan,
itu selain ada title list, juga ada manual penggunaannya kalau kita bilang gitu. Jadi mulai dari masuknya itu gimana, kalau download artikel itu gimana, terus untuk explore fitur-fitur yang sebenarnya kalau saya kemukakan di waktu 2 jam ini tuh nggak akan cukup waktunya gitu. Jadi nanti setelah kuis akan saya tunjukkan di mananya ya itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita mulai ya Bu ya, udah 36. Oke, dengan 180 peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Iya Bu, udah. Cuman nggak bisa. Ya, pertanyaannya seputar perpustakaan UI yang disampaikan oleh Mbak Intan ya. Tadi Ya Bu, nanti kita bahas. dibahas satu-satu ya jawabannya Mbak. Ini Mas Raffi ya, yang pertama ya nih Mbak Intan ya. Iya, Raffi Amandio. Ada. Ganti-gantian kayak ini. Iya, persaingannya sengit. Persaingannya ketat. Persaingan ketat ya. Ada 10 pertanyaan ya Mbak Intan ya. Iya Bu. Desa ya Mbak. N Ibu ya? Mungkin bisa diklik yang questionnya kali Mbak. Ya, bentar Bu. Ya. Oh ini udah Mbak. Ini ya Bu ya pemenangnya ya. Nah ya, yang pertama tadi Lawrence ya Mbak Intan, kurang kelihatan. Abraham Immanuel, coba dibacain soalnya udah kekecilan. Abraham Immanuel, Lawrence, dan Stephen. Nih. Nah ya. Ya, jadi ini yang benar semua 3 orang nih, benar semua, alhamdulillah. Abraham, Immanuel, Lawrence, dan juga. Jadi nanti yang pemenangnya bisa menghubungi PIC acara yang ada di kolom chat ya, Ibu Ida Mufaidah, ada nomor WA-nya kalau mau ambil hadiahnya. Oke, jadi 3 orang ini nampaknya betul semua Bu, jawabannya 10-10-nya. Tadi kita ngetes aja Ibu salah satu ya.
Iya, benar. Ya, jadi website ini kita review ya Bu pertanyaannya ya. Website Perpustakaan UI yang juga OPEK dapat diakses di lib.ui.ac.id. Alhamdulillah 119 nggak tidur. Nggak tidur. Terus jika saya berada di kampung halaman saya nih di Malang, akses e-resources yang dilanggan UI diakses melalui remote-lib.ui.ac.id. Ya, betul. Terus yang ketiga, SSO Login digunakan untuk mengunduh file digital koleksi perpustakaan UI. Pernyataan tersebut benar atau salah? Salah ya. Jadi yang benar untuk mengunduh file digital koleksi itu pakai akun dan username perpustakaan UI, bukan pakai SSO Login. Wah, ini akurasinya tinggi nih, 76% dan banyak yang benar. Username dan password keanggotaan Perpus UI tidak perlu diperpanjang seperti SSO Login. Pernyataan tersebut tentu saja benar, karena sampai nanti waktu teman-teman udah lulus ya. Ini banyak nih yang benar. Oke, ini akurasinya rendah ya, 58%. Saat saya mengakses Remote Lib, untuk mengunduh jurnal dan buku elektronik di luar area kampus, saya akan diminta memasukkan, ya, yang dimasukin adalah username password SSO Login UI ya, bukan keanggotaan Perpus UI. Ini mungkin masih bingung ya teman-teman ya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu, semoga teman-teman nggak bingung lagi. Oke, ini juga akurasinya separoh-separoh. Koleksi tugas akhir Sivitas UI yang disebut juga dengan UIANA dapat dibaca di, ya, jawaban A dan B benar ya, di Perpus UI lantai 3 dan di Lib UI ACID. Jadi bukan di lantai 2. Lantai 2 isinya itu koleksi buku teks dan multimedia, dan ruang naskah ada di lantai 2. Jadi naskah-naskah atau koleksi dari buku klasik gitu. Ini 8238 AUSP merupakan sebuah kode untuk mencari buku yang disebut dengan namanya call number ya, bukan book code, bukan number book, bukan barcode. Jadi call number. Terus yang ke-8, wah ini rendah sekali ini, tapi yang milih juga kayaknya berkurang. Saya ingin membaca buku yang bertuliskan aksara Korea dan Cina. Buku tersebut bisa saya temukan di Perpustakaan UI lantai 4 ya, bukan di lantai 1. Di lantai 1 isinya itu koleksi tematis sama koleksi repositori. Lantai 2 itu buku teks yang non aksara Korea Cina. Lantai 3 UIANA. Nah, di lantai 4 nih ada koleksi yang aksaranya Korea Cina, ada buku Belanda juga di situ. Mungkin teman-teman belum datang ke sini ya, jadi masih agak skip gitu. Nah, ini tinggi nih. Jenis aksara koleksi yang hanya dapat digunakan oleh SIFA UI, SIFA aktif disebut dengan betul sekali membership. Kalau yang bisa dibuka langsung itu namanya akses open atau terbuka, kayak gitu. Dan ini pertanyaan terakhir, dan ini akurasinya sangat rendah. Saya nggak tahu, berarti waktu saya jelasin mungkin semuanya sedang tidur. 2 online database yang dicontohkan saat materi merupakan online database multidisiplin, yaitu Springer Nature dan Science Direct. Kalau eBrary itu untuk e-books, jadi bukan online database. Kemudian Cambridge Core tadi yang saya contohkan juga untuk e-books gitu. Kemudian Cambridge Core dan Science Direct saya jelasin, tapi bukan maksud saya yang online database itu gitu. Jadi untuk 62 orang yang sudah menjawab benar, terima kasih. Berarti saya tadi ada yang dengerin. Oke, Bu Tanti, itu reviewnya. Oke, apakah habis ini ada yang mesti bertanya? Bisa nggak Mbak Intani? Boleh. Boleh aja. Kira-kira masih ada yang mau bertanya apa enggak teman-teman? Apa kita? Soalnya masih banyak yang masuk ya, ini apa telat apa gimana ya, baru bangun tidur. Baru bangun tidur, kelupaan kali acara ini ya, jadi baru pada gabung. Jadi kita sudah menyelesaikan acara ini teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kepada teman-teman mahasiswa teknik. Semoga acara ini berguna bagi teman-teman dalam mencari informasi yang mendukung kegiatan perkuliahan. Diinformasikan juga, selain kegiatan pada siang ini, kami menyelenggarakan kegiatan literasi informasi dan sosialisasi online database. Jadi nanti ada sosialisasi per database, misalkan kayak Science Direct itu khusus, ada juga ACM ya seperti itu.
IEEE. Jadi khusus itu juga kita mengadakan sosialisasi online database. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi jadwalnya dari sosial media yang dimiliki oleh perpustakaan, dari IG, Twitter, juga dari website perpustakaan UI. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk follow sosial media perpustakaan. Sebelum mengakhiri acara, kita akan foto bersama kali ya. Bu Tanti, maaf Bu, Gimana? lupa. Itu tadi ada pertanyaan dari Mas Umar yang kalau misalnya lupa caranya itu gimana gitu. Nah, saya share screen ya, letaknya di mana ya. Mau share screen dulu ya, Mbak. Manualnya ya, manual. Betul. Jadi ini website Perpus UI ya, LIP.UI.ACID. Terus teman-teman scroll ke bawah. Nah, ke online database list. Nah, lalu di sini ada, ini tuh semacam link ya, jadi permalink buat menghantarkan teman-teman ke Cambridge Core. Nah, ini informasi singkat tentang si database tersebut. Nah, di sini ada manualnya gitu, bagaimana menggunakan Cambridge, EBSCO, kemudian JSTOR, dan sebagainya. Nah, gimana kalau untuk akses LIP.UI.ACID-nya nih? Nah, mungkin saya untuk sekarang jawaban saya bisa saja teman-teman lihat video-video dari channel perpustakaan UI. Jadi di situ para pustakawan menjelaskan bagaimana akses menggunakan lip.ui.ac.id. Kemudian kalau untuk online database-nya sih kita nggak nyampein semuanya ya, karena waktu kan terbatas gitu. Jadi kayak saya tadi nyampein Science Direct dan Springer Nature. Mungkin di video lain kayak tadi Mbak Dita di FKG menjelaskan EBSCO host, kemudian rumpun database untuk yang kesehatan lainnya, kayak gitu. Tapi di awal kita akan selalu menjelaskan cara menggunakan atau cara mengakses lip.ui.ac.id. Ya. Lalu tadi ada pertanyaan lagi untuk materi, ya Bu ya? Iya, benar. Yang pertama tadi nanya. Gimana ya Bu ya? Kita belum kepikiran materinya gimana. Iya, mungkin soalnya kan udah ada di OBM itu ya, itu kan udah bisa lihat di emas ya, mungkin materinya ada di situ juga kan. Iya. Materi presentasinya bisa di-share di chat nggak itu Intan? Mungkin mereka mau yang PPT-nya gitu. Saya nggak bisa lihat chat. Gini aja, teman-teman salah satu mungkin ada ketua angkatan dari fakultas atau ketua angkatan jurusan bisa drop di kolom chat. Ini ada kok panitia yang bisa baca chat kalian. Kalian kasih email kalian di situ ya. Nanti kami akan mengirimkan PowerPoint yang kami sampaikan hari ini melalui mahasiswa tersebut. Gitu kali ya Bu Clara ya, Bu Tanti? Iya, betul. Gitu aja. Mereka pasti punya grup lah itu mahasiswa baru. Nanti disebarkan, bisa dibantu untuk sharing ya PowerPoint-nya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin yang belum kejawab. Ini ada dari Syazda. Halo, mohon izin bertanya. Saya mencoba untuk mengakses remote desklip, tetapi websitenya tidak dapat di-load. Saya teringat dari Wejangan Pak Ma'ruf dari bagian IT, biasanya disuruh mengosongkan cache atau CACHE. Jadi browser teman-teman, kalian bisa pindah browser dulu, biasanya pakai Chrome, misalnya ganti ke Mozilla atau pakai Safari mungkin. Nah, itu bisa kosongkan cache-nya itu, nanti akan bisa diakses kembali. Kalau masih ada kendala, bisa hubungi kami, kan banyak ya tadi email maupun ada juga WhatsApp, bagian layanan, bagian humas. Pokoknya jangan ragu untuk bertanya kepada kami dan insya Allah kami akan memberikan penjelasan dan jawabannya. Ya, apakah sudah cukup ya Mbak Intan? Mau menambahkan lagi mungkin Pak Ian, ada yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya. Cukup ya. Baik, kita foto bersama ya. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Teman-teman mahasiswa, jadi kita bisa tahu nih ya wajah-wajah dari para mahasiswa baru FTUI yang sudah berhasil masuk ke FT sesuai pilihannya ya. Bisa diaktifkan kameranya dan Mas Ridwan bisa foto ya Mas Ridwan. Mungkin bisa di share screen-nya bisa di itu dulu Mbak. Oh, belum ya? Maaf. Iya.
Tadi aba-aba ya Mas Ridwan, mungkin itu kalau mau fotonya. Dalam hitungan ketiga ya. Ya. 1. Kayak baru join. Iya, pada bangun tidur kali. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2. Salam literasi. Sekali lagi boleh? Udah. Salam literasi. Bisa digini teman-teman? Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih Mbak Intan dan Pak Ian sebagai narasumber, juga Bu Clara yang tadi memberikan sambutan. Juga terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa FTUI. Semangat ya dalam nanti proses pembelajaran perkuliahan di UI, walaupun tidak bisa ke kampus, tapi ya bisa tatap muka secara online aja. Semoga bisa lulus tepat waktu, 4 tahun. Dan dapat IP cum laude. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan. Malam minggu. Makasih Bu. Makasih Bu. Tadi yang Makasih, mau Bu. dikirimin materi, jangan lupa ya ketik emailnya ya. Makasih Bu. Kasih. Atau boleh di WA ke Humas kali ya, emailnya ya, atau apalah. Makasih ya teman-teman. Makasih, Bu. Semangat. Banyak yang Makasih kritik. Bu. Rambutnya gondrong kayak anak gue. Karena nggak bisa nyukur kali ya, bisa kesal. Gara-gara pandemi, anak gue rambutnya lebih panjang dari rambut gue, tanas. Oh ini nih, ada Robertus Dar.